Ya, teman-teman, hari ini tanggal 15 bulan 11 ya. Di sesi perdagangan tadi hari Jumat, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terus dibahas untuk updatean saham teman-teman ya. Dan untuk harga wajar hari ini terpaksa off dulu ya. Nah, sementara teman-teman perhatikan saja, saya kasih 5 detik ya untuk membaca yang ada di depan teman-teman ya. Oke, sudah ya display on-nya ya. Langsung ke IHSG. IHSG kita masih dalam posisi penurunan dan asing sekarang sudah menjual 283 miliar ya, lebih sedikit ya dibanding hari kemarin ya. Transaksi bagaimana hari ini? Transaksi 8, kecil banget ya. Aduh, bahaya ini kecil banget gini ya. Semakin tidak tertarik nih kayaknya asing nih kepada IHSG kita ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya semakin melandai, tidak dihajar lagi ya. Mudah-mudahan ada berita positif ya. Cek teman-teman untuk beritanya, siapa tahu ada pengumuman. Biasanya harus ada pengumuman dari pemerintah ya untuk menguatkan IHSG kita, menambah daya dorong biar asing bisa percaya kepada IHSG kita. Baik, langsung saja teman-teman. Ada Goto. Makasih teman-teman yang sudah memberikan support berupa thank gifts ya, yang suka memberikan like ataupun menyebarkan, dan mudah-mudahan semuanya dibalas dengan kebaikan. Terus yang sudah mendoakan saya juga terima kasih ya. Goto sementara ini dibuang sama Bandar Poren nih. Poren sudah 4 hari ngebuang dari tanggal 12 ya. Jadi ini lagi dibuang sama Poren, dipungut sama bandar lokal. Kuat nggak nih bandar lokal untuk memungut barang-barang Poren ya? Yang dikhawatirkan kan si bandar lokal ini ngebuangnya, untuk ngambilnya kurang dana nih. Kalau Poren kan tidak terbatas dananya. Lokal mungkin masih terbatas gitu kan. Tapi kalau Poren sudah tidak terbatas. Kita lihat siapa yang ngebuang. 4 hari ini ngebuang adalah si ZPTP BKAK ya, ini adalah broker beken semua. Nah, yang nerima siapa? Si BB ya. Tidak mungkin kalau mereka ngebuang tidak ada yang nerima, dan BB tetap masih nerima walaupun hanya 4,1 juta. Isinya cuma nerima berapa persennya aja, tapi yang nerima adalah domestik. Jadi 4 hari ini yang nerima domestik. Siapa yang nerima? YU domestik, BB domestik, LG domestik. Jadi BB Poren nerima sedikit, BB juga nerima sedikit. Sedikitnya dia ya 3,4 juta lot gitu ya. Ini tidak mungkin dan tidak bukan retail ngambil segini, no way ya. Istilahnya harus gabungan gitu kan. Tapi kalau mereka bandar ya saya yakin dia mengambil dengan secara baik dan seksama gitu ya. Nah, untuk tanggal sekarang tanggal 15 terdeteksi ada penjualan juga dari bandar lokal ya. Siapa yang nerima? CEU. Jadi CEU ini CPD si CEU si PD itu bukan mungkin bagian daripada bandar lokal, tapi bandar lokal lebih ngejual lebih banyak lagi. Ternyata ini MG ngejual, ES ngejual 1,9 juta, YU nerima cuman YU yang banyak nerima. Cuma untuk Poren coba lihat. BB masih nerima 1,1 juta. Kita gabungkan ya. Ternyata BB mau Poren ataupun mau lokal gitu ya, istilahnya ngambil ya. Cuman YU nih, YU kan di sini jadi penjualan. Tapi kalau kita domestik kan ternyata YU domestik lah yang ngambil. Berarti yang ngejual adalah Poren ya. YU Poren ngejual, cuman YU domestiknya ngambil. Nah, itulah teman-teman, brokernya sama, cuman KTP-nya beda. Apakah orangnya satu perkumpulan? Bisa jadi. Karena mereka juga butuh yang nama seperti tukar-tukaran. Ini kalau diperlihat seperti tukar-tukaran kan. YU Poren ngejual ke YU lokal. Ada yang nampung. Nah, retail nampung ya. Berapa sih kekuatan retail nampung gitu kan. Digabung aja per hari ini hanya 2,8 miliar ya. XC 2,7 miliar. Cuman kalau YU sampai 12,7 miliar ya. Siapa yang bisa nampung kalau bukan reng-rengan mereka atau kawan-kawannya? Mereka bisa jadi seperti itu. Mereka tidak akan bekerja sendiri gitu ya. Mungkin kalau yang lototnya kecil bisalah 1 orang atau 2 orang yang mengerjakan. Tapi kalau ini harus punya tim gitu untuk mengerjakan sebuah emiten Goto ini ya.
Apakah ada prospek ke atas? Ya, pasti ada prospek ke atas karena mereka sudah ngasih tahu ya akan ke atas. Dengan cara apa? Si kepala merah sudah nongol 1 2 di angka 69 70 70 sama di angka 68-nya sudah terlihat jelas dia mau ke atas. Cuma tinggal mau ngedobrak 74-nya aja yang agak susah. 2 kali mencoba didobrak tapi nggak bisa. Ini juga ketiga kalinya nggak bisa juga, mungkin keempat kalinya bisa kedobrak. Mudah-mudahan. Tapi dengan catatan mereka harus ngisi dulu ke 61 untuk mengerjakan PR-nya atau mengejar ke 59. Juga sama dia punya PR di 59-nya. Karena di sini open gap ya teman, open gap bawah langsung ke atas. Nah mungkin kalau mereka sudah menyelesaikan PR-nya akan lebih enak lagi ketika ke atas. Dia tidak akan ke bawah lagi. Kalau masih menyisakan seperti ini, kemungkinan ke depannya akan ke arah sini lagi. Mudah-mudahan sih dalam jangka waktu lama gitu ya. Ke atas dulu baru ke bawahin lagi ini teman-teman. Jadi nanti ke depannya teman-teman bisa terus transaksi buat di harga bawah. Kalau dia jejak sini nih, saya nunggu aja 1 tahun lagi juga pasti ke bawah lagi. Nah teman-teman nanti bisa berpikir seperti itu. Biarin aja ke atas dulu. Karena sekarang si MA10 juga sudah mulai disentuh lagi sama si candle-candlenya dan sudah lagi menuju ke bawah, artinya ini belum menemukan jalan untuk kembali ke atas ya. Biarkan saja mereka mau melakukan apapun karena kecenderungan kalau poinnya sudah ngejual dihajar terus ya. Mereka emang ngambil udah di bawah gitu kan. Dari bawah ngambil dari sini nih, dari sini juga ngambil, terus di sini juga ngambil, mereka tuh ngambil teman-teman. Di harga 50 lihat ngambil dia. Buangan di sini mungkin ya yang buangan di bawah sudah take profit, cuman yang di bawah sini juga ngambil lagi. Jadi kecuali kalau mereka jual di sini ya wajar, mereka juga butuh take profit gitu kan. Kecuali BB sekarang lagi terus dikumpulin sama BB gitu ya. BB itu ya mungkin salah satu market makernya untuk Gigoto ini ya. Jadi selama BB akumulasi kemungkinan ini akan terus di harga ke atas. Jadi jangan khawatir, walaupun teman-teman nyangkut jadi angka 70, 75, 80 masih bisa kejemput teman-teman ya. Ke 100 aja masih kejemput ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya nyangkut dengan orang-orang yang berduit, santai saja. Nah ini juga harga wajarnya juga kalau berasa hitung-hitungan ya masih adalah udah meningkat ya. Dari tadinya 41 ke 66, artinya sudah ada peningkatan. Semakin terus meningkat kinerjanya terlihat dari harga wajarnya. Nah semakin harga wajarnya turun berarti kinerjanya kurang baik. Kalau ini sudah terlihat jelas kinerjanya semakin membaik ya, dengan PBB harga wajar PBB aja 41 awalnya kuartal 2 sekarang udah 66, artinya sudah ada kinerja yang baik. Andaikan dia bermain di 6 dan 4 sampai 74 mungkin ya karena harga wajar di harga segitu 74 ya ketinggian gitu. Kecuali nanti kalau udah terus mulai istilahnya udah mulai fundamentalnya baik, mungkin bisa membaik juga harganya ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Jadi target saya penurunan ke angka 61 sama ke angka 59. Jadi ada 2 target. Apabila dia ke bawah berarti bagus. Buat apa? Buat menutupi PR-nya. Jadi jangan khawatir kalau ke bawah teman-teman ya. Lanjut ada BMBL. BMBL ini juga sama, kemarin nggak sampai ke BMBL. Pada tinggal satu imetin lagi, cuman sayangnya saya bilang ini takut kemalaman dan kepanjangan ya. Karena kalau udah kepanjangan kadang-kadang suka agak susah nguploadnya ya. Jadi teman-teman rekaman video saya itu ya rekam langsung upload. Jadi saya tidak bisa mengedit. Kenapa? Kalau ngedit lagi kelamaan. Karena untuk mengconvert antara video asli terus dikonvert lagi dengan berbagai alasan. Makanya kenapa saya tidak dipotong apapun, mau batuk mau apa gitu, mohon maaf gitu ya. Kadang-kadang suaranya aja karena langsung rekam langsung upload. Makanya mungkin kedepannya kita akan sediakan tim lah untuk ngedit dah gitu ya. Oke, mudah-mudahan terlaksanalah teman-teman, doanya aja ya biar bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. BMBL ini garis yang saya gariskan ini sebenarnya sudah ketembus. Udah ketembus nih penurunannya, berarti udah lama nih kagak dibahas ya. Sorry ya. Nah, bagaimana penurunannya? BMBL bisa turun lagi ke angka berapa ini? Ke angka Rp6. Kenapa? Di sini ada PR gap merah yang belum tertunaikan. Tetapi apabila dia masih berada di MA10 MA200, biarkan saja dia menyesuaikan diri untuk garis uptrendnya ya. Karena ke 18 juga sudah ada tanda dia muka angka 18. Nih lihat di sini ada gap, sudah tertutup tapi si kepala merahnya nongol. Di angka 25 juga sudah ada si kepala merah, artinya ke atas bisa ke atas teman. Tenang saja untuk BMBL.
Ini papan akselerasi. Perhatikan, papan akselerasi sekarang lagi bagus-bagusnya teman-teman ya. Coba BMBA ini dikusrukinnya tahun berapa? BMBA ini tahun 2023 kalau nggak salah ya. Ini yang perusahaan ini ya, kursus komputer ya, khusus untuk pembelajaran ya. Bimbel ini bimbel ya, bimbel ini BMBA itu bimbel. Lihat untuk 3 tahunan karena dia 2023 ya, sempat ke angka 168, open di situ langsung di ke bawahnya. Nah, ini kesempatan teman-teman bisa multi bagger. Kenapa? Tinggal nunggu waktu aja. Biasanya ini kan kerjaan bandar nih. Ini kerjaan bandar. Ingat, bandar itu kalau mau take profit ya, seperti inilah take profit pertama. Nanti take profit kedua sembari ngambil, ambilin kumpulin di bawah sampai mentok nih ke berapa, angka berapa mentoknya dia? Ke angka Rp1 enggak mentoknya. Pokoknya berita cerita sejarah dulu ya. Tahun berapa dimentok ini? Tahun 2024 Juni. Berarti di sini berarti bukan dimatokin ke berapa ini paling mentoknya. Paling mentoknya Rp4 ya. Lah Rp5 lah, Rp5 ya. Nah, dia ke Rp5-in kan lebih murah lagi. Teman-teman udah pada cut loss akhirnya ya udahlah nggak punya harapan. Nah, ini kalau sudah dimentokin ke bawah model seperti ini teman-teman, ini adalah kerjaan bandar kan. Nah, si bandar inilahnya sekarang apa ginilah teman-teman, apa perusahaan apa sih ini gitu kan. Secara teori ya perusahaan cuman apa namanya? Cuman bimbingan belajar gitu kan. Jadi kemungkinan ini dia gocek sama bandar ya bagus teman-teman. Kalau BMBA ada bandarnya berarti keren. Kerennya apa? Dia akan menyesuaikan diri sesuai dengan istilahnya, karena kan lukisan makernya dibikin bagus nih, ke atas bikin apa kayak perahu lebar, mangkok lebar gitu kan. Nah, ini juga bisa seperti itu teman-teman. Ini dalam jangka panjangnya, lihat jangka panjangnya set ke atas, ke bawahin lagi, nanti ke atasin lagi lah. Itulah cerita lukisan market maker yang bisa dituangkan di sini gitu kan. Makanya saya bilang kalau lukisan market itu lukisan market maker itu adalah semua sudah tersaji di sini. Ada berita bagus, biasanya foreign ataupun barang lokal nguasain. Nah, ini sementara ini si BMBL ini kemarin sempat dibuang. Nah, sekarang udah masuk lagi ya. Untuk tanggal 15 ini coba domestiknya siapa yang masuk? Ada teman-teman sudah pada masuk, tapi di sini sinyalir ada si bandar lokal sudah mulai masuk tapi sedikit. Kemarin kan dia buangan besar nih. Tanggal 14, coba lihat tag tanggal 14 siapa yang ngejual besar. Ada si kakak, si JP, si PD, si YB, si RO. Nah, sekarang ada nggak bisa dia tidak bekerja sendirian ya, tidak bekerja untuk satu broker aja. Ada si AZ masih ngejual, OD, PD sudah mulai masuk. Kadang-kadang si PD lah yang suka dimasukin sama bandar, CP juga suka dimasukin sama bandar. Nah, ini terdeteksinya sedikit ya, mungkin bisa si PD. Kalau ini kan XC saya XC mungkin ada bandar cuma sedikit teman-teman ya. Saya yakin sih kalau XC ataupun XL ya sedikit saja bandar. Jadi lebih baik ya kita curiganya terhadap bukan dari XC atau XL. Kalau XL sama kan dimiliki sama kita. Kita OD juga ada milik kita, cuman biasanya berdasarkan hukum kebiasaan bahwa bandar itu suka ngambil broker PD, LZ, AZ. Nah, itu YP. Kalau YP masih 50-50 lah antara retail sama bandar. Kecuali kalau bandarnya emang nguasain, kelihatan jelas gitu dari detektor bandar si YP nguasain baru itu. Kalau ini kan yang ngambil cuma sedikit, jadi disinyalir dia juga ngambilnya tidak terlalu banyak ya. Nah, si bandar lokal juga masih ada di barang teman. Jadi dia ngambil dari mulai tanggal 10 September. Perhatikan 10 September siapa yang paling besar ngambilnya. Nah, itulah si bandar teman-teman, biasa seperti itu. Berdasarkan hukum kebiasaan. Nah, di sini XL yang gede berarti si AZ. Kalau XL ya mungkin teman-teman kita ya pengambilan waktu di sini coba. Pengambilnya besar banget kan untuk bandar lokalnya. Nah, yang nerima si XL. Nah, kalau XL yang nerima itu harus dikeluarin dulu XL. XC sudah keluar, tinggal XL yang belum keluar ya. Makanya ini XL, kebanyakan XL ya harus diturunin. Kadang-kadang ada yang bertahan, ada yang tidak. Yang tidak bertahan ya udahlah, daripada istilahnya turun lagi ke angka Rp5, maka saya juga di sini akan ke Rp6 kok. Target saya itu penurunnya mungkin bisa ke angka situ. Nanti teman-teman yang
ada cut loss, ada yang nambah muatan, mungkin ada yang baru beli gitu kan. Kalau si XL-nya sudah mulai berkurang lagi, minimal si Ajet memimpin lagi, kemungkinan ini akan di-up lagi karena ini sekali lagi nurunin penumpang dulu. Si XC sudah keluar gitu kan, mungkin sebagian lebarnya juga ada yang keluar juga gitu ya. Cuman si XL lagi memimpin ya, kalau ke bawahin ya wajar lah teman-teman. Untuk target masih di 18 sama 25. Tapi sebenarnya bandar lokal masih ada di dalam, cuman mereka jualan mungkin udah setengahnya lagi lah. Mungkin si Ajet inilah yang memegang peran untuk si bandarnya di sini ya. Oke, lanjut. Setelah Goto ada AEGS. AEGS ini tidak menanyakan apapun, berarti hanya menanyakan update-nya saja. AEGS ini lagi dikuasain sama Poren. Poren cuman tidak ngambil secara signifikan. Dia hanya mengambil 2 hari, 1 hari per hari ini dia ngambil lagi. Jadi dia bukan sebagai pengikut, dia hanya seperti retail aja teman. Kalau sebagai retail ya anggap aja dia retail, soalnya dia tidak ngambilnya tidak signifikan, tidak tiap hari gitu ya. Coba lihat untuk Porennya siapa yang ngambil per hari ini. Ada si AI kita kumpulkan dari tanggal 5 November. Sebab kalau kalau Poren yang ngambil suka bagusnya juga cuma AI cuma 7.000 lah. Cuma 7.000 doang si Poren. Tapi untuk bandar lokal lagi ngejual teman-teman, yang hati-hatilah penjualannya ini ya. Terus bagaimana kenaikannya? Ada tanda-tanda kenaikan, dia mau ke 37 sini kepala merah. Setelah kembali dijeblosin dia up atas. Nah ini atas kepala merah teman-teman. Di 41 juga ada ya si kepala merahnya. Terus si bandar lokal kemarin ngambil 2 hari ke atas, sekarang keluar lagi 2 hari ini keluar. Tapi sementara ini mudah-mudahan si kita domestikan. Teman-teman guys pada keluar, cuman YP, AZ, PD, MG tidak terdeteksi sebagai bandar IP AEGS. Cuman ini broker-broker yang suka dipakai sama terutama MG, PD, AZ, YP kadang-kadang sebagian daripada retail juga, sebagian daripada bandar juga. Ya, kalau ke XC mungkin iyalah gitu sebagai retail. Pak AO kadang-kadang dia sebagai bandar juga. Jadi walaupun ini harganya kecil gitu teman-teman ya, tapi kalau memang pengen di up ya di up aja. Ini udah step 1, ini juga udah mulai ke tidak turun daripada 27-nya gitu. Tapi di sini 27 sebenarnya bagus teman-teman. Ini hanya support biasa, artinya tidak wajib turun. Nah beda dengan ini kan support biasa tidak wajib turun, ini juga sama support biasa tidak wajib turun. Ini hanya batasan aja ya. Kalau ada seperti si ekor merah seperti ini nih, ini wajib turun. Nah ini seekor hijau nih wajib turun, makanya dia turunin kan. Setelah nutup ke atasin lagi. Ini juga sama wajib turun, sudah ketutup, artinya PR dia tidak punya PR ke bawah. Dia tidak punya PR ke bawah, artinya kalau kecenderungan aman ya ini hanya menurunkan aja, bukan PR dia gitu. Makanya suka khawatir kalau yang tidak punya PR seperti itu, kalau kejeblos ya pasti kejeblos aja karena dia benar-benar mau ke bawahin gitu kan. Tapi targetnya tenang aja teman-teman, mereka sudah nandain kok ke angka 41 ke angka 80-nya nih. Ini 80-nya target tanggal 9 bulan 8, tidak saya rubah, biarkan aja. Kita akan menghitung sekarang udah 8, 9, 10, 11 3 bulan belum ketembus. Ya, ini juga belum ketembus. Untuk target kenaikan, bukan target kenaikan, target yang dilewati ya. Ya teman-teman yang nyangkut mungkin area 57, 56 masih bisa kejemput, cuman asal sabarnya aja. Di sini kita sabar-sabaran, perhatikan mereka cara ngambil dengan sabar, dia ngeluarin dengan sabar juga mereka ngambil ya. Kita harus belajar sama mereka dengan cara bersabar. Kalau belum kejemput ya sudah, kita bersabar aja. Tapi kita harus melihatin tanda-tanda kenaikannya, apakah ini dalam posisi akan naik ataupun potensi akan turun. Tapi di sini terdeteksi bahwa si AEGS itu kemungkinan naik, iya pasti naik karena mereka sudah ngasih tanda. Oke teman-teman ya, sementara ini bagus juga tarikan, cuman dia sayang banget sekarang lagi dibuang sama bandar lokal, cuman bandar Poren masuk. Mudah-mudahan bisa nahan lah gitu si bandar Poren ya, di angka sekarang, di angka berapa sekarang, 35 ya, mudah-mudahan bisa bertahan di angka 35. Lanjut ada Tins katanya saya kapok beli tin, katanya nggak bakalan beli lagi, nyungsep katanya. Teman-teman kalau tin ini saya berpikir ya, yakin saya mau ke 1.900, kalau nggak ke 1.600 lah. Di sini ada gap di 1.900-nya teman-teman ya. Tinggal berapa persen lagi sih ini ke sana ya. 44% lumayan lah. Cuman ingat betul teman-teman,
yang dikatakan teman-teman betul, nyungsep saya kapok, betul harus seperti itu. Karena apa? Teman-teman perhatikan, teman-teman mungkin beli di harga tinggi. Ini tin, teman-teman kalau mau beli perhatikan garis tengahnya. Perhatikan garis tengah ini teman-teman. Nih, ketika mau beli nanti teman-teman usahakan dia lagi downtrend seperti ini, downtrend, terus garis tengah sep. Nah, udah mulai ancang-ancang untuk beli ya. Ini kan 3 tahunan nih. Ancang-ancang sudah beli, set. Nanti teman-teman perhatikan nanti di daerah bawahnya. Kalau dia rugi, perusahaan kan ini kadang-kadang untung, kadang rugi ya ini. Beli ketika rugi, ketika di bawah. Ini ketika rugi ini teman-teman. Tahun 2023 kan? 2022, 2023 dalam posisi rugi. Kalau ya posisi untung dia pasti ke atas. Nah, ini juga dikasih kesempatan. Dia tin itu tidak lebih untuk 5 tahunan ke 2.300. 10 tahunan kita jangka panjang dulu deh. Range panjang. Perhatikan untuk tin, dia kecenderungan tiap tahun diturun bawa ke bawah. Ini juga nanti kalau ke atas, teman kan target saya 1.900 ya. Di situ ada gap ke 1.600 kejemput teman-teman ya, ke harga tengahnya. Jadi teman-teman nanti target ketika ke bawah di harga tengah, kalau di bawah ke atas saya bersyukur ya, target saya 1.900 mungkin kejemput ya. Saya pikir bisa kejemput ya. Karena di situ ada gap. Kalau ke 2.300 ya mungkin saya berpikir ulang. Tapi untuk 1.900 sama 1.600 masih memungkinkan ya. Kalau dia tidak jebol tidak ada pembuangan di 1.600 mungkin bahaya di sini. Soalnya saya melihat masih terus diakumulasi sama poren. Poren belum jualan. Saya pikir sih kalau jualannya di harga 1.600 ataupun 1.600 atau enggak 1.900 akan baik gitu ya. Karena itu harga 2.000-nya harga psikologis. Nah, teman-teman, besok-besok suatu saat teman-teman dikasih kesempatan ke bawah ke harga 500-an beberapa kali. Perhatikan nih. Ke 600 itu sejak tahun 2017, 2018 1 tahun kan? 2018, 2020 berarti 2 tahun. Perhatikan lagi ke harga tengahnya 2020 juga masih sama di harga tengahnya, bukan di harga tengah, di harga 600. Dan dia dicungkir balikan setelah 2020 ke tahun 2024 ya. Nah, berarti 4 tahun dia bisa ke bawah. Dan tapi di sini dalam posisi rugi ya. Kalau dalam posisi untung ya, pastinya plus lah gitu ya. Si kuartal satunya tidak minus ya, si income-nya, terutama income-nya minus. Nah, kesempatan nanti teman-teman ketika minus udah beli. Jadi si tin itu beli ketika minus aja. Perhatikan. Nah, kita cek deh di sini ya. Tunggu sebentar ya. Agak lama dikit ya, agak ngehang dikit ya. Sambil santai lah kan teman, udah mulai. Nih lihat ketika minus ya, net income-nya aja minus, lihat minus, dia pasti turunin ya, minus. Tapi dia positif aman. Nah, ini minus kan 2019 2020 kan minus tuh. Nah, nanti teman-teman ketika dia rugi baru teman-teman boleh masuk, bukan boleh masuk, silahkan intip ya. Kenapa? Karena kecenderungan dia pasti minus, ada minusnya. Terus dia bentuknya ya gunung bukit gunung, itu gunung bukit lembah gunung, apalagi dia bagian dividen juga. Kalau untung, kalau rugi sama aja perusahaan gitu teman. Dari mana tuh kalau rugi kan ngeluarin duitnya. Jadi nanti dikasih kesempatan teman-teman untuk yang nyangkut kejemput. Sebenarnya untuk yang nyangkut itu pasti kejemput teman-teman. Walaupun sebenarnya teman-teman tahun 2000 berapa nih? 2020 nyangkut ya. Di harga 1.900. Kemungkinan kejemputnya ada teman-teman. Makanya ketika dia ke bawah lagi tungguin aja. Nanti rugi nih. Nah, saatnya average tuh. Kalau rugi ya, jadi nanti tunggu LK-nya aja, karena berdasarkan LK-nya ketika rugi dia turun ke bawah ya. Tuh ini polisi rugi ke bawah, dan dikasih kesempatan setiap tahunnya ada kerugian. Itulah tins teman-teman ya. Jadi punya kecenderungan ke bawah tiap tahun. Kalau untung normal dia dikasih ke lembah kok gitu, dia dikasih lembahnya karena COVID aja ya. 2021 COVID pada FOMO beli di atas. Mungkin teman-teman juga banyak yang nyangkut di atas ya. Karena berpikir wah ke atas lagi ke garis yang baru nih. Padahal ini sudah mentok 10 tahun itu mentok di sini.
Makanya teman-teman ketika udah mentok di sini dan mau ke atas, udah mendingan take profit di sini aja, walaupun ke atas biarkan saja. Karena sudah teman-teman sudah tidak punya patokan lagi kan di area sini. Makanya saya suka tidak menyarankan ketika udah mentok di atas, udahlah jual aja, jangan sampai teman-teman spekulasi untuk ke atas. Kalau di sini kan masih punya, kadang-kadang di sini punya PR, gitu sih punya PR. Makanya saya ke 1900 aja masih bisa memberikan ke sana. Kenapa? Dia pernah 2 kali nyoba nih mau menembus ke atas, ya mudah-mudahan sih ini bisa mencoba untuk ke atas. Tapi saya targetnya cuma sampai 1900 saja. Saya tidak akan berani ke 2300, tidak akan berani ya. Karena perhatikan teman-teman, untuk kuartal 3-nya aja ini sudah kemahalan. Berdasarkan harga wajar, kuartal 3-nya kemahalan ya. Kalau yang punya fundamental ya, ini sekarang udah waktunya jualan. Karena sudah melebihi 1200, sudah melebihi 800, kita udah jual. Waktu menyampai ke harga 1400 juga harusnya udah jualan, udah dilebihin 200 poin gitu kan. Oh udah, maksudnya ngambil dari bawah gitu ya. Ketika sudah kuartal 3 udah lewat kok, ya udah jualan, harusnya kalau fundamental seperti itu. Kecuali kalau teman-teman yang mengandalkan seperti saya kan mengandalkan TA juga gitu, mengandalkan isian juga dari bandarnya bagaimana. Kalau sudah bidding, kalau banyak bidding nggak usah dilihatin brokernya siapa, teman-teman dengan sendirinya ini ya yang jualan pasti yang beli ya bandar poren ini beli. Kalau si bandar lokal ya cenderung jual dan beli ya. Kalau dia sedang koreksi, kenapa saya bilang ini lagi koreksi? Perhatikan ini. Ketika penurunan tidak ada penjualan secara signifikan dari bandar poren, tetapi bandar lokasi ada jualan, 4 hari jualan, juga sana ada jualan ada gitu kan, mungkin variatif lah kalau bandar lokal ya. Tapi kalau poren dia cenderung beli teman-teman, dalam posisi turun beli, dalam posisi naik juga di up sama dia. Jadi dia posisi markup beli, posisi downtrend beli, bukan downtrend koreksi beli. Kenapa saya bilang ada tanda-tanda ke atas? Perhatikan si kepala merah sudah ngasih tanda muka angka 1500. Kalau sekarang lagi turun ya market juga kan lagi turun. Asing keluar tapi di tin ini asing masuk. Ya mungkin karena yang sangat berpengaruh kan yang 4 bank itu teman-teman, yang big bank itu yang sangat mengaruh, itu big bank, Telkom mungkin ya. Itu yang mengaruh ke pengaruhnya dari ke IHSG sangat besar sekali gitu. Tapi kalau tin mah ya mungkin hanya sedikit aja lah gitu ya. Per hari ini aja 16 miliar dia masuk di tin ini. Jadi saya bilang ini, saya meyakini ini adalah sebuah hanya koreksi aja ya. Asalkan tidak jeblos ke angka 1200 jeblos, tapi kalau masih akumulasi ya mungkin akan kenaikan ke atas lagi, step by step-stepnya udah terlalu, 1 step, 2 step, 3 step tuh. Jadi step-stepnya sudah mulai, kemarin sempat lolos ke sini ya. Malahan teman-teman kalau dia pas banget di harga ini nih, di harga berapa nih? 1260-an ya. Dia cenderung menuntaskan PR-nya. Apakah setelah ke atas dia akan ke bawah lagi? Ya, saya yakinkan dia akan ke bawah lagi. Kenapa? Berdasarkan sejarahnya ketika sudah mencapai harga tertinggi dia dikoreksikan. Makanya teman-teman saya bilang ditekan, perhatikan di harga tengahnya. Itulah saat tanda teman-teman untuk melakukan ditandain lah untuk ngambil atau tidaknya. Udah nyampe tengah nih, udah tungguin sampai mungkin perkiraan tengah-tengah aja, antara harga tengah nih sama tengah yang bawah nih, tengah-tengah sini sudah mulai masuk. Cuman dalam posisi teman-teman kalau mau masuk, posisi jangan dalam posisi ke bawah. Maka saya bilang suka pakai MA kan, MA 10, nah udah mulai MA 10 sudah mulai ke atas, menuju ke atas ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan di situ ya. Jadi untuk tin sebenarnya ini lagi koreksi, kayak yakin saya koreksi, kecuali kalau dia memang koreksi seperti ini lagi ada buangan dari bandar poren. Sementara ini bandar poren belum terdeteksi ada jual yang signifikan. Tapi kalau sudah ngebuang teman-teman, bandar poren kejem kalau ngebuang di tin ini ya. Perhatikan tahun berapa nih. Kejamnya kenapa pelan-pelan? Diiris tipis-tipis naik nih, turun, naik nih, turun. Nah, dia diiris tipis-tipis, bayangin dari kedai 1000 berapa nih ya, 1000 berapa nih, lihat diiris tipis-tipis. Makanya ini kalau lagi downtrend ya perhatikan ini MA10, MA20 perhatikan teman-teman ya. Nah inilah kadang-kadang kalau udah mulai memasuki nih, set masuk gitu, MA10 sudah mulai di bawah candle masuk dikit-dikit aja.
nanti keluar gitu. Oh, gak mau nembus keluar. Ini kalau cenderung swing pendek ya sebulan gitu bisa teman-teman ya. Walaupun dalam keadaan downtrend ya. 1900 di mana sih ini? Nah, di sini teman-teman. Saya mengambil dari angka 1900 ada gap di sini belum ketutup dengan baik ya. Kalau ke sini kan ketutup dengan baik si kepala kembar ya. Udah mulai turun. Terus kepala kembar turun ada gap, dia naik dikit, dan dia turun terus ada gap. Nah, inilah yang menjadi patokan. Di sini ada gap nih di angka 1600. Makanya bilang 1600 adalah target sebenarnya bisa ke 1600 karena situ ada gap juga. Oke, teman-teman untuk tin seperti itu ya. Kalau sekarang jangan masuk teman-teman nih. Kalau sekarang jangan masuk, sedikit lagi 1600 jangan masuk. Kecuali kalau swing pendek ya boleh lah gitu ya. Karena takutnya teman-teman kayak teman-teman kita tadi tuh udah mulai tinggi nih. Karena secara tahunan dia betul dia sudah tinggi, udah over ya. Perhatikan dia harus sudah over. Udah teman-teman kalau mau ngambil nanti di harga untuk 1 tahunan ngambil di harga tengahnya, tapi ketika mau ke atas jangan sampai mau baru nyentuh kan belum ada konfirmasi ke bawah sama ke atasnya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ngambil di angka bawahnya. Dan nanti juga dikasih kesempatan untuk tin ini bisa ngambil di harga bawah. Ya, tunggu aja. Saya pikir seperti itu teman-teman. Di watchlist teman-teman ini jangan sampai ketinggalan tin ketika di bawah. Bisa ke harga 500 sama 600 karena paling tingginya 2300. Biarkan 2300 contohnya ke tembus 2300 ya. Udah biarkan aja, jangan ngambil apa-apa, nanti lihat di harga tengahnya. Oh, harga tengah sudah mulai lewat harga tengah aja dikit ya. Ambillah kalau sudah harga tengah tinggi contoh gini udah turun nih ke harga tengah, dia naik dikit, contoh dia terus garis tengah nyentuh garis tengah, lewat dikit aja. Nah, itu untuk gunakan untuk swing pendek, jangan lama. Udah cuan bungkus aja. Nanti dia kecenderungannya seperti ini. Dia akan membuat bukit-bukit kecil ketika penurunan. Nah, lihat LK-nya. Kalau LK sudah mulai rugi tuh, bahagia tuh. Tunggu sampai ke bawah. Karena dia irisnya tipis-tipis. Oke, untuk tin seperti itu ya. Jadi teman kita yang nyangkut ya mungkin udah kapok ya. Nah, betul teman-teman. Makanya jangan beli harga tinggi, lebih baik teman-teman kalau tin sekarang hindarin aja kecuali teman-teman yang berani mengatur strategi. Dan ini emang kenaikannya agak lama gitu ya. Dari bawah kalau lumayan, kalau naiknya cuma setahun doang teman-teman ini juga nih. Perhatikan dia naiknya setahun doang kan dari bulan Maret. Maret sekarang bulan 11 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kenaikan itu sebenarnya sebentar, cuman ini nungguin penurunannya kapan dari 2022 bayangin ke 2024 3 tahun diturunin ya. Jadi tadi teman-teman ditunggu di bawah aja karena setiap kenaikan dia kecenderung untuk di bawah ke bawah. Dengan catatan kalau bangin ke bawah banget dalam posisi rugi, tapi kalau dia posisi untung dia mainnya di angka tengah. Nih, ini ada posisi untung di sini nih. Ini posisi untung. Ya. Nah, coba perhatikan lihat aja teman-teman untuk LK-nya. Artinya positif lah, bukan untung ya, positif lah, net income-nya positif gitu ya. Tapi kalau udah rugi dia di bawah ke bawah. Nah, itu kesempatan teman-teman. Dalam keadaan rugi udah beli aja gitu ya. Mungkin untuk sampai 1 tahun 2 tahun bisa ditahan investasi untuk 1 tahun 2 tahun jangka pendeknya ya. Jangka menengah lah untuk 1 tahun 2 tahun ya. Kalau jangka panjang kan ya tidak ada batas waktu jangka panjang ya. Lanjut ada Heli. Ada Heli nyangkut di harga 400. Ada harapan kah Heli? Kita lihat Heli 3 tahunan coba lihat 10 tahunan ya. Heli kemarin mencapai harga IPO-nya ya tahun 2018. Baru kejemput tahun 2018. Dari 2018 ke tahun sekarang ya 2020. Iya. Tuh teman-teman ya perhatikan ya. Mereka kalau yang beli dulu di pucuk bisa kejemput berarti 2018 22 tahun, 6 tahun baru kejemput. Artinya walaupun kalian tidak cut loss selama ditinggalin tapi belum berlaku FCA gitu ya. Dia bisa kejemput. Maka teman-teman ketika saya nyangkut di atas, udah cicil aja dikit-dikit gitu. Kapan nyicilnya? Sampai mentok harga 50 dah gitu kan istilahnya. Harga mentoknya 50 ya udah cicil di 50 aja gitu kan. Kalau enggak ke 60 70 ya mungkin kalau dibawa ke bawah ke situ ya. Tapi mereka juga setelah penurun, makanya saya bilang saham-saham IPO nih yang nyangkut di atas, perhatikan ya dia dari
dari tahun 2018 bisa diangkat juga ke tahun 2021, sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan dia dalam posisi. Kalau udah ke bawah udahlah, average aja sedikit, mungkin biar harganya tidak terlalu tinggi banget, mungkin setengahnya di sinilah gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa kejemput ya. Kalau sekarang ini kan yang ke berapa tadi nih? Maaf sebentar, 10 tahunan deh. Berarti kemarin keangkatan ke 500, 400, 700. Nah bisa teman-teman kejemput, teman-teman beli di atas ya. Apakah bisa kejemput? Bisa, cuman lihat sejarahnya. Bisa kejemput? Bisa, cuman teman-teman mampu nggak bertahan. Cuman saya itu pertanyaan itu, mampu nggak teman-teman bertahan untuk ke 400 lagi. Maka nanti setelah mentok, mungkin oke lah tidak mau ke 84, kalau enggak mau ke 115 ya, average aja di harga tengahnya di 178. Coba lihat 1 tahunan ini 400 di mana? 700, 400 area sini ya. Ini kan ini sebenarnya untuk 1 tahun harga murah ya teman sekarang. Kalau mau average bisa aja gitu ya 245, cuman tunggu aja dia ke bawah itu kita lihat nanti ya. Ini bisa ke angka 120, 115 lah gitu ya, mungkin bisa di situ. Atau enggak ke 3 tahunan coba lihat di angka ya 110 lah. 110-an bisa. Nah, ini juga kan lagi downtrend teman-teman, downtrend pelan-pelan. Apakah akan ke 400 kejemput? Saya pikir 400, pas 400 teman-teman, ada si kepala merah, artinya dia mau ke arah sini lagi. Cuman teman-teman mampu tidak bersabarnya. Kalau kalian mampu bersabar, bisa kejemput dengan cara elegan, dengan caranya nih. Target si kepala merah aja 450 ya. 450, artinya kalau ke 400 ya masih kejemput berarti kan. Tinggal perhatikan penurunannya. Ini step 1, penurunan ke 1 belum kejemput ya, dikit lagi kejemput nih. Nah, jadi dia juga nanti akan ke sini teman-teman, ke harga 275 ada. Nanti teman tunggu aja di angka 110-nya ya di sini nih. Ini juga PR. Pernah dibahas sama saya batin ya. PR ini. Ini PR yang harus mungkin teman-teman bisa nunggu di situ. Cuman perhatikan dia ternyata bandel. Sempat bandel, dia sadar, akhirnya dia nurunin pelan-pelan. Ya. Dia nurunin pelan-pelan. Maka nanti ketika dia longsor dikit, terus MA10-nya sudah mulai di atas candle, nah mungkin bisa pengambilan pertama sudah. Kalau sudah tidak punya dana lagi dan mau average terakhir ya nanti tunggu aja di 114. Karena ini support yang wajib ketembus. Ingat ya, ada support biasa, ada support yang wajib ketembus. Artinya harus dikejemput ya. Ada support yang biasa gitu, yang seperti apa ya, support biasa ya. Nah seperti ini nih. Ini support biasa. Jadi mau ketembus mau enggak jadi masalah gitu. Tapi kalau ini harus ketembus, harus kejemput kembali ya. Jadi itu ada bedanya si support ekor merah sama ekor hijau itu harus kejemput, harus ke bawahin gitu, tanda-tanda ke bawahnya itu gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini tidak wajib ketembus ya. Kalau kelewat ya syukur gitu, nggak jadi masalah sih, hanya support biasa aja. Iya, walaupun tidak terlalu, kalau ini penurunannya wajib gitu kan. Ini seperti ini wajib, ini pasti kesini teman-teman. Tunggu aja di angka 111-nya ya. Kalau sudah itu mau average, mungkin nanti teman-teman punya harga tengah, udah diam aja. Kalau 400 dengan jumlah duit yang sama ke 115 atau 110, nanti teman-teman average-nya sekitar 300 sekian ya. 200 sekian lah gitu ya. Betul ya, 250 atau kan 300-an ya. Tengahnya antara itulah teman-teman mungkin ya. Mungkin teman-teman sudah mulai santai, ke 400 bisa kejemput, cuman tinggal waktu saja. Perhatikan di sini untuk mencapai harga tinggi lainnya lagi setelah dilempar. Nah, ada. Kalau ini udah normal kali ya, udah lempar ke 120, dia angkat lagi dalam waktu berapa bulan? Cuman sebulan 10, terus bulan Julinya ya. Maaf, bulan apa nih? Bulan Juni, Juli, Agustus, September. Oh, di bulan Agustus sempat ke atas ya. Nih Agustus ya. Ke harga 500 ya, 400 berarti bisa kejemput teman-teman. Kejemput teman, tenang aja kejemput. Kalaupun teman-teman nggak punya dana, nanti biarin ke bawah dulu. Kalau mau average nanti 115 aja. Tapi kalau teman-teman istilahnya nggak punya dana, pasti kejemputnya, tenang aja teman-teman ya. Nanti ini menjadikan pengalaman teman-teman ketika mau ngambil, posisikan di bawah. Kalau suka dengan emitennya teman-teman nanti ngambil di bawah aja, soalnya ini ada. Nah setiap penurunan pasti ada kenaikan sedikit. Kalau mau dimanfaatin ya silahkan aja, cuman lebih baik teman-teman dengan sadar diri lebih baik tunggu di bawah aja
ya, karena penurunannya sudah terlihat. Di sini gap yang sangat lebar, di sini si ekor hijau, di sini si ekor merah. Ini sangat lengkap penurunannya, artinya penurunan si hal ini bisa jadi terjadi ke situ. Lanjut, ada UDNG. UDNG udah naik tadi ya. Ini mohon maaf ya yang ingin dibahas UDNG nih, udah seharian ya. UDNG bagaimana target ke-1 bulan 9 tanggal 27 belum tersampaikan juga ya, di harga 76. Nah sekarang bagaimana UDNG? Kita lihat UDNG ini adalah satu saham Ibu. UDNG ini salah satu saham ini ya, tahun berapa sih dia? 2000 kemarin deh kalau nggak salah ya, 2023 kan, betul ya. Kita lihat 5 tahunan. 1 tahun 3 tahunan terlalu mepet ya. Wah semuanya 3 tahunan lah. Perhatikan awal muasalnya IPO turun ke bawah 95, naik 120, dibanting ke bawah ke 55, diangkat ke atas, dikebawahin lagi ke angka 50 ya, diangkat lagi. Nah nanti kecenderungan teman-teman ketika dia sudah nyampe harga ini kan lagi downtrend, nah mungkin dia tidak lebih daripada di 66 mungkin gitu ya. Kalau enggak ke harga tengahnya di angka 79. Nah bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk kenaikan sekarang posisinya lagi downtrend dan tidak mau menembus harga atas. Nah target saya itu di situ 76 aja, tidak jauh-jauh. Terus yang keduanya harga kenaikan ke 59, artinya ini harus menembus ke 59 ini. Ini saya ngambil harga si kepala merah ya. Terus untuk area ini teman-teman, ketembus kepala merah nih teman-teman. Perhatikan kepala merah yang ini ketembus kan, bang ya, udah kita hapus. Kalau ketembus kita hapus. Terus kemarin kan naik, sekarang turun. Nah teman-teman perhatikan dia udah ninggalin si kepala merah, artinya dia mau ke arah 54 ya. Oke teman-teman ya, ini papan akselerasi bukan sih si udang teh? Saya lihat dulu ya. Akselerasi lagi naik daun nih. Jadi kecenderungan ke angka 77-nya bisa teman-teman, 79 ya. Teman-teman di sini nanyain aja atau nyangkut. Kalau nyangkut nanti teman-teman mungkin kalau yang di bawah 76 bisa kejemput. Turunin tensi, kalau teman-teman harga 76 turunin tensi 5 tik, jadi sekitar 76 aja kurangnya 5 berarti sekitar 69-an ya, 69-an dah. Target juga kalau target 76 ya teman-teman turunnya aja 5 tik gitu, jadi kejemput ya. Karena kadang-kadang kejemputnya sama shadow walaupun dia harus sama body, tapi kalau pingin kejemputan pertama ya upayakan teman-teman di bawah targetnya aja. Nah dia juga pasti kalau sudah memperlihatkan seperti akan ke atas. Juga target yang saya turunkan juga sudah terpenuhi, biarkan aja. Di sini udah bagus teman-teman ya, untuk lipat 8-nya udah bagus. Ke bawahnya berapa sih ini? Dia meninggalkan jejak ya, pas banget di sini. Nah ini teman-teman kan istilahnya support yang walaupun ketembus istilahnya bukan PR ya, tapi di sini PR. Nah di sini PR teman-teman, dia ketembus nggak? Nah ketembusnya di sini kan, sama PR lagi. Di sini juga ada PR nih, ketembus kan PR-nya. Nah di sini tidak meninggalkan PR, artinya udah bagus. Ini ketahanannya udah bagus ya. Terus untuk porennya bagaimana? Kemarin ngambil, nah sekarang ngebuang sedikit. Artinya setengahnya sudah kebuang, tapi setengah lagi belum kebuang. Jadi tanda-tanda kenaikan ke atas harusnya ada. Poren akumulasi sudah ada, bandar lokal sudah ngambil, secara teori harusnya gap ke atas. Karena si poren belum jualan, malah beli lagi dikit. Nah, jadi secara teori harusnya ke atas kan, secara teori. Tapi kalau mau bandarnya ke bawah dulu ya silahkan aja gitu. Cuman saya pikir sih kalau ke atas sudah ada tanda-tandanya ke atas. Mau nunggu apa lagi sih Ren? Mau nunggu apa lagi sih ini gitu kan? Nunggu teman-teman cut loss biasanya seperti itu. Oke, UDNG aman ke 76. Lanjut ada Suri. Suri ini nanyain lagi Suri, kemana? Jangan kata gitu ya. Kemana? Katanya. Suri coba lihat, dia lagi mau ke bawah dan sudah ke bawah. Dia sudah menandakan mau ke arah 81, 8281 di sini nih. Si ekor hijau. Jadi kalau dia ke 81 bagus. Buat apa? Menjemput PR-nya dulu.
Kalau PR-nya sudah kejemput, ya udah kalau mau ke atas silahkan karena dia punya PR yang harus diselesaikan. Ya, ini karena bullish kan, karena bullish itu karena si malakama, artinya dia di gap bawah, diangkat ke atas, nanti turun lagi ke bawah. Itu bisa dimanfaatin untuk swing pendek ya 2-3 hari, 4 hari, seminggu gitu mungkin ya. Kalau dulu seperti itu, tapi sekarang malahan kebanyakan itunya ya, apa namanya, candle bullish seperti ini. Kadang kena bullish tapi kagak bullish gitu ya. Perhatikan di sini teman-teman di angka 81 ya, 81 dia akan meninggalkan gap juga 88 meninggalkan gap seperti ini kan, si ekor hijau ketembus kan dalam jangka waktu 4 bulan ketembus. Ini juga sama, harus ketembuskan, dia harus menyelesaikan PR-nya dulu. Kenaikan bagaimana di sini ada yang namanya si kepala merah kecil di 110 sama target saya di tinggal 13 bulan 9 belum tercapai. Tapi sekarang dalam posisi turun, MA10 masih di atas candle. Tetapi ada tapinya. Per hari ini si bandar lokal ngambil, keren. Bandar lokal sudah mulai ngambil teman-teman nih. Jadi untuk dipertahankan di angka 81 mungkin saja. Turun ke bawah akan lebih baik. Kalau naik ke atas silahkan, itu hak mereka. Ya, tanggal 15 siapa yang ngambil? Yang paling banyak si XA, AK, BI, ini all ya. Kita domestik dulu deh. Ada si XA 2,1 miliar 242 ribu lot. Ada si BQ bagus. BQ sama si MG nih, cuma si MG nya keluar. Biarin aja lah keluar karena pinginnya seperti itu. Teman-teman juga sudah mulai pada keluar. Tapi di sini kuasain sama broker-broker bandar. XA, BQ, AT, LTP, LS itu adalah broker bandar. Cuman yang paling banyak ambil cuma 2 broker aja, si XA sama si BQ. Yaitu juga si BQ sedikit banget gitu ya. Berarti di sini si XA lah yang memegang untuk bandar si Suri ini. Poren bagaimana? Poren sudah ngambil dari sejak tanggal 8 November. Mudah-mudahan si Cece nih. 8 minggu kemarin ya, ketemu Jumat si Poren ngambil. Jumat berkah berarti. Dan betul si Cece yang ngambil 57 ribu lot. Itu kabar baik teman-teman kalau Cece yang ngambil. Walaupun Cece itu kan broker KW ya, Cece itu Poren KW ya. Dia ngambil 79 keluar 21. Betul, dia sampai jual beli ya bagus, berarti ini tandanya di transaksi. Nah, kalau poren yang bagus seperti ini teman-teman, jual beli artinya sini aktif. Beda dengan tadi saham apa tuh yang ngambil sebentar, dia libur, ngambil lagi sebentar, ngambil lagi, keluar dikit, ngambil lagi. Dia ada jeda. Kalau ini tidak ada jeda, artinya dia ditransaksikan dengan baik dari mulai bulan apa nih? Bulan Agustus. Artinya ini lagi dikelola sama si Suri ini ya. Lagi dikelola sama mereka. Nah, pertanda itu bagus teman-teman kalau sudah ada, artinya kalaupun nyangkut teman-teman masih ada kesempatan kejemput. Ya, Suri dalam posisi murah banget untuk 1 tahunan. Terus untuk 3 tahunan, nah untuk 3 ini ada kemungkinan teman-teman ke harga 400. Kenapa? Di sini tengahnya 400 dan juga dia juga istilahnya IPO tahun 2023 bulan Desember ya. Ke atasin, ke bawahin, ke atasin. Nah, mungkin walaupun dia tidak ke atas ya mungkin setengahnya lah di sini lah. Di angka 241 mungkin bisa, di angka 185 juga bisa ya. Saya aja menarikkan 142 aja ya. Ini MAS 200 sudah mulai keluar. Tandanya ini sudah mulai bisa diperhitungkan untuk uptrendnya. Dan bandar masih ada di dalam, dan bandar lokal akumulasi, poren akumulasi secara teori harusnya di up. Oke? Ya, untuk sore seperti itu teman-teman bertahan aja ya, bertahan aja kalau yang mau bertahan ya. Kalau yang mau katos mas saya tidak menyarankan katos ya, sayang duit teman-teman dikasih ke bursa ya, nanti ngambil lagi belum tentu dicuan juga gitu kalau ngambil yang saham baru ya. Nah, ini teman-teman tunggu aja MA10 udah mau di bawah candle, itu mungkin akan ada kenaikan walaupun sebentar, tapi mungkin teman-teman bisa ke arah 110. Andaikan dia dibawa turun lagi kembali, yang penting jangan sampai lepas 81-nya. Kalau kia 81-nya pas dia angkatan dari 81 berarti bagus. Kenapa? Dia menjemput PR-nya. Target 142. Secara teori akumulasi bandar dan lokal sudah ada. Secara teori harusnya di up ya, harusnya. Lanjut. Ada BP. Ini BP nanyain. BP itu nanyain mau nyicil katanya. Apakah boleh mau nyicil?
Kalau nyicil teman-teman kan dananya tidak sekaligus, artinya boleh-boleh saja kalau nyicil mah di harga berapa aja. Berarti niatnya teman-teman investasi. Tapi saya sarankan teman-teman, apabila teman-teman mau nyicil, usahakan dengan emiten-emiten yang baik lah. Dia tidak bermasalah secara substansi, tidak bermasalah dengan UMA, ya, tidak bermasalah dengan PKPU. Perhatikan LK-nya. Kalau teman-teman mau nyicil berarti kan jangka panjang. Perhatikan LK-nya apakah dia baik atau tidak, ya. Perhatikan di sini untuk LK-nya bagaimana. Ini saran dari saya teman-teman, buat teman-teman yang baru masuk di bursa, ya. Kalau baru mau masuk di bursa, lebih baik latihan di LQ45 yang ada dividennya. Perhatikan untuk BP ini ternyata dia PR rasionya minus, artinya dikuasain sama bandar ini. Kalau ada kenaikan berarti dikuasain sama bandar. Kalau tidak ada harga gocap dikuasain sama bandar. Kuartal 3-nya minus 77 miliar. Revenue-nya turun dari 2,6 ke 1,8. Dari 3,0 ke 2,3, dari 1,8. Oke lah, yang ini kuartal 1 bagus naik, ya. Tetapi secara EPS perhatikan dia minus. Artinya minus enggak sih ini? Minus ya. Minus 4 ya. Karena PR rasio juga minus. Artinya teman-teman perhatikan itu. Kalau menyicil ya terserah teman-teman, ya. Ini dalam posisinya BP, coba BP dalam posisi seperti apa. Saya sarankan seperti itu teman-teman. Kalau untuk BP kalau mau nyicil ya lebih baik teman-teman silahkan aja, tidak ada kesalahan dalam memilih saham gitu ya. Cuman kalau pemula teman-teman lebih baik teman-teman ngambil yang LQ45. Karena ini kemungkinan ke atas, betul ada kemungkinan ke atas. Perhatikan 3 tahunnya, dia tidak pernah menyentuh harga murahnya. Di angka 10 perak boleh. Dia tidak pernah lagi menyentuh harga 50-nya selama berapa tahun nih? Tahun 2022 sampai tahun 2024 bulan Juli tidak pernah menyentuh harga 50-nya, ya. Tetapi pernah yang 50, 59 aja. Tetapi perhatikan dia sering disuspend. Kalau kata teman kita ini lagi direpotkan katanya, bisa jadi seperti itu. Teman-teman periksa aja untuk bagian-bagian yang lain dan berita-berita yang tersiar. Ini kenaikan hanya sampai ke angka 92, belum tercapai dengan body, hanya tercapai dengan si kepala shadow saja, ya. Nah, apakah ada kenaikan lagi? Ada. Perhatikan waktu saya ngasih tik di sini nih, ketembus kan tik ya 974 ya. Nah, pindahin aja ke sini teman-teman, ke angka 78. Artinya muka atas, betul muka atas, ya. Jadi kalau teman-teman mau nyicil lebih baik teman-teman silahkan aja. Saya tidak, kalau mau nyicil kan artinya teman-teman dananya dicicil. Contohnya teman-teman kalau boleh di bawah ya bagus gitu ya. Kalau nyicil ya lebih baik teman-teman, kalau investasi kan untuk investasi ya. Saya sarankan ambillah LQ45. Teman-teman cari aja LQ45. Nanti analisa sendiri, yang penting income-nya ada, EPS-nya ada. Itu mau rugi mau enggak yang terserah aja, teman-teman, yang penting ada aja gitu ya. Jangan sampai minus gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, lebih baik teman-teman nyicil untuk LQ45 aja saya sarankan, karena untuk BP ini cenderung bandarnya luar biasa disuspend, ya, pernah disuspend, berarti suspend lagi sini. Suspend lihatnya ya. Tapi kalau mau kenaikannya aja silahkan aja teman-teman. Mungkin teman-teman tahu kali perusahaannya bagus gitu, bisa jadi teman-teman. Karena terjamin memang si BP ini diakumulasi terus sama bandar poren ya. Bandar poren terus akumulasi keganti-hentinya. Ini udah keren banget nih bandar poren. Cuman ya kesayangan beginilah, dia suka di suspend gitu ya. Karena mungkin penurunan terlalu tajam ataupun kenaikannya terlalu tajam. Tapi biasanya penurunan yang tajam perlu di suspend. Nah, sekarang lagi dari step buka atas lagi teman-teman ya. Ini ada bandarnya di santai teman-teman. Kalau bandarnya santai ya kita juga harus ikut santai. Kalau ke bawahin contoh teman-teman nyangkut di dalam 9 kejemput, tenang aja teman-teman. Kalau di contoh di pucuk sini nih 90 kejemput, tenang aja. Kali sini ada bandar, tenang aja ya. Untuk tinggal masalahnya waktu. Teman-teman mampu nggak melawan waktu gitu aja ya. Penurunan bisa sampai ke 67 teman-teman ya. Ini karena di sini ada si ekor merah. Kalau sini tidak tuntas. Sini tidak wajib, kalau sini wajib turun ya. Kemarin kesentuh sama si shadow-nya ya. Dia tersentuh sama shadow-nya, cuman berhasil up ke atas meninggalkan gap juga. Artinya 69 juga harus kesentuh karena dia meninggalkan gap. Jadi dia kalau turun ke bawah ke angka 67 santai saja, karena dia mau menentaskan PR-nya.
Kenaikan sudah terlihat di 75, 85 sama target saya di 92. Belum terjemput sama body, hanya terjemput sama shadow saja. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk BP. Kalau yang mau nyicil ya lebih baik teman-teman cari emiten yang lain lagi deh ya untuk BP ini, karena ini BP disinyalir si bandar ya, lagi diakumulasi bagus, cuman cenderung tidak baik dalam posisi dia suka kena suspend ya secara fundamental seperti itu. Cenderung ini ada bandarnya bagus dong, yang namanya bandar walaupun teman-teman nyangkut di angka sini nih, di angka 220 kejemput kalau bandar, kalau ada bandarnya ya. Perhatikan bandar-bandar brand gitu yang punya bandar. Perhatikan ketika teman-teman dulu nyangkut di angka 156, nih 2 kali ya kejemput kan, terus bawa gocap lagi kan, lama nunggu dari tahun berapa nih, 2018 sampai ke angka 2022, bayangin 4 tahun. Kejemput kan, kejemput tuh kan, kejemput kan. Contohnya teman-teman dulu ngambil di sini nih, dulu tahun 2022. Apakah kejemput? Kejemput. Karena apa? Ada bandarnya. Tinggal masalah waktu. Teman-teman sanggup nggak menahan waktu? Ya, menahan waktu dari tahun 2018 ke tahun 2024. Nah, sanggup nggak? 2022. Sanggup nggak kalau begitu? Contohnya teman-teman nyangkut tahun berapa nih? Yang nyangkut nih, maksudnya nyangkut ya, tahun 2022. Diturunin sampai tahun 2024. Mau ditaikin lagi kan? 1 tahun contohnya. Nah teman-teman sanggup nggak bertahan dengan waktu? Itu yang jadi masalah teman-teman. Kita ini hanya sebagai itu aja, hanya menunggu waktu aja gitu kan. Nah kalau mau nyicil ya silahkan, kesempatan ke atasnya ada, cuman ya kan ini dikuasain sama bandar ini ya. Artinya bandar yang kuasain ya kecenderungan ke atasnya ada kalau bandar. Cuman ya gitu teman-teman harus bersabar dengan bandar itu. Kadang-kadang ya kita ngantuk-ngantuk nunggu 2 tahun, dibuka lagi masih 50, buka lagi masih 50 gitu kan. Nah itu kesanggupan disitulah teman-teman bisa enggak gitu ya, masalah di situ kan. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Untuk kenaikannya pasti ada karena ini dikuasain sama bandar, dan bandar lokal, bandar pol juga akumulasi terus. Ini artinya bandar luar dibolehkan untuk menguasain, untuk memainkan emiten ini. Cuman kalau udah si bandar pol pengen istirahat pasti disuspend kan. Ini belum mau istirahat aja nih, nggak kena suspend. Lanjut, ada PMMP. PMMP ini juga hanya menanyakan saja. PMMP. Target saya ke 1 belum kesampaian di tanggal 28.09, malah ada ke bawahin ya teman-teman ya. Biarkan saja. Tanda-tanda kenaikan sudah terlihat di angka berapa nih? 116, 132 sama 147. Nah, persoalannya bagus sih teman-teman. Dia jarang kan dia seperti kodok kan, tektok. Nah, jangan ini permainan daripada bandar seperti sekarang. Bandar main seperti BRI ini, loncat kiri, loncat kanan, tapi tetap aja ke bawah gitu kan. Tapi mereka sudah memperlihatkan mau ke atas ya. 119, 131, 148, 203, terus yang target saya itu di 234 ya. Cuman masalah waktu teman-teman bisa enggak gitu kan, mau bandar mau apa kek gitu ya, mau apalagi fundamental mah sudah urusannya dengan waktu ya. Kalau istilahnya ini lagi di downtrend kan, jadi teman-teman kalau ke atasin mampu, ini teman ke atasnya lagi downtrend, dia posisinya di up ke atas, diserahinnya lama ya, dari tahun berapa nih, 2021 ke bawahin, angkat ke atas sedikit, ke bawahin dalam posisi murah sekarang teman-teman, murah ya. Tapi teman-teman ini jangan ngambil keputusan apapun sebelum MA10 berada di bawah candle. Tanda penurunan sudah ada, kita pindahkan ya di sini nih. Saya akan kembali ngasih tanda di sini nih. Kejemput lagi kan sama si ekor hijau. Artinya si ekor hijau nih, bagaimana cara menutup candle ekor hijau ini? Harus sama candle merah. Jadi harus penurunannya dipakai candle merah teman. Jadi naik dikit, kan candle bullish ya, naik dikit, terus turunin pakai candle merah, tak, nah udah terputus. Nah besoknya dia harus ngambil dari harga yang sama, itu baru keputus ya teman. Jadi PR-nya sudah tertunaikan. Kalau dia masih pakai si candle hijau lagi seperti halnya di sini, ya dia masih PR gitu kan. Suatu saat dia akan ke sini. Dan tanda-tanda penurunan ke angka 95-nya sudah ada dengan si ekor hijau. Jadi hati-hati teman-teman ya. Lebih baik teman-teman santai saja, walaupun nyangkut santai saja. Nanti kalau mau average tunggu aja MA10 di bawah candle, mungkin itu aja average ya.
Bandar bagaimana? Bandar sudah mulai ngambil, bandar lokal terutama ya. Bandar lokal sudah ngambil. Pengambilan lumayan teman-teman ya. Satu hari ngambil, satu hari keluar. Oke, di sinilah. 2 hari ngambil, 1 hari keluar. Kita lihat tanggal 13 aja berarti. Tanggal 13 November. Kita lihat untuk lokal. Ada YPCC, wah tuh YP tumben nih. YPCCDH. Domestik ini ya. YPCCDHXC. BQ, YB, berarti BQ sama YB sedikit ya. Tapi sedikit yang ngambil ada si YP ya. Bagus teman-teman, YP kadang-kadang nyatukan sama broker lokal juga kan kalau YP itu ya. Lokal sama foreign bandar bandar sebuah emiten kadang-kadang nyatu sama retail ya. Nah, apakah akan ada kenaikan? Ya, kenaikan sudah diperlihatkan ya, dia mau ke arahnya kemana. Cuman kalau sekarang ada penurunan ya biarkan aja teman-teman, biarkan dia turun. Nanti kalau MA-nya sudah mulai di bawah candle, baru itu akan melanjutkan kenaikan ke arah selanjutnya. Kemarin sempat masuk ya, sempat money ini jualan sempat money-nya di sini dengan shadow ya. Nggak apa-apa teman-teman. Foreign bagaimana? Foreign sudah masuk. Oke, ini ngambil seminggu cuma keluar 1 hari aja keluar. Tadi ngambil dari tanggal 14. Walaupun sedikit tapi foreign adalah foreign ya. Kita lihat foreign siapa yang ngambil. PD, waduh kurang cakep nih kalau ngambil PD ya. Ini bukan care apa istilahnya. Belum melihatlah si aksi daripada si PD. Tapi untuk PD lokal, bandar lokal keren ya. PD lokal keren. Cuman untuk PD foreign karena ini kan broker lokal ya, nyaru sebagai sama seperti CC. CC itu kan broker lokal, cuman KTP-nya KTP foreign. Suka bagus gitu kan. Cuman ini sayang banget sih yang ngambil si PD ya. Jadi saya kurang greget lah kalau si PD yang ngambil ya. Tapi kalau PD yang ngambil besar di lokal itu kadang-kadang saya suka gitu. Kenapa? Dia suka nyatu sama baik. Kalau PD YP tuh teman-teman yang itu kan lokal semua ya, artinya retail juga, cuman sebagian besar itu kakak juga sama retail, cuman di sebagian besar itu orang-orang yang jago ada di situ semua masuknya. Makanya saya suka-suka gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk PMMP. Mudah-mudahan tinggal tunggu aja karena bandar lokal sudah mulai ngambil, foreign juga sudah mulai ngambil, tapi foreignnya foreign KP. Lanjut, ada Sola. Wih, Sola sekarang nih lagi diambil sama bandar. Apa namanya, bandar lokal ya. Bandar lokal ngambil teman-teman, bagus nih Sola ya. Udah lama tinggal dibahas ya. Sola bagus teman-teman, bandar lokal sudah ngambil. Dia pembuangan sedikit-sedikit, artinya ke atasnya, kalau ke atas ada teman-teman ya. Kemungkinan ke atas ada. Smart money sudah mulai masuk. Wih, keren juga nih, smart money sudah mulai masuk nih. Soalnya smart money sudah mulai masuk. Foreign biarkan keluar, tidak berpengaruh apa-apa sebelum dia ada pengambilan. Kecuali kalau foreign ngambil besar, mungkin itu akan berpengaruh. Coba di sini nih. Ketika foreign ngambil tidak berpengaruh kan, hanya sedawa aja dia 3 jualan. Cuman jualan ketika di sini aja ya. Berarti dia bandar lokal ngambil, si foreignnya kayak retail ini. Makanya soalnya jangan perhatikan foreign sebelum dia ketahui sebelum foreign diketahui ngambil sambil naikin. Berarti itu ada upaya untuk memaaf harga. Tetapi kalau ditaikin malah jualan, artinya si foreign berusaha keluar seperti retail, udah gitu aja ya. Jadi sini yang bagus itu si bandar lokal sudah mulai akumulasi, dia jualan tipis-tipis, karena kan gocap ya, wajar ya jualan tipis-tipis untuk nahan. Smart money sudah mulai masuk kebiasaan. Bila smart money masuk, mudah-mudahan ini tidak keluar lagi. Smart money semua mulai masuk, dia sudah mulai di up. Yang tidak tahan ya bisa, mungkin teman-teman bisa mengeluarkan. Cuman yang percaya dengan saham gocapan, tenang saja gitu kan. Soalnya coba lihat Soalnya ada kemungkinan ke atas. Wah, katanya ini tidak akan multi bagger teman-teman. Kalau saham gocapan seperti ini nih, ini kemungkinan diangkat ke atasnya ada teman-teman. Bukan Koka, apa namanya? Lupa lagi. TOSK tuh. Ini kemungkinan, ini kan masih dikuasain sama bandar teman. Ini masih sekarang itu masih dikuasain sama bandar. Tahun 2024 kan bulan Mei. Ini masih dikuasain sama bandar teman. Jadi santai aja. Jadi bandar kemarin jualan, ngabisin barangnya sampai ke gocap. Cara bandar untuk memaaf harga adalah dengan cara mengambil barang dulu. Udah cukup sepertiganya lah minimal dari jumlah
jumlah yang beredar, baru memaaf harga sepertiganya lagi, baru take profit di atas 3/4. Nah mungkin seperti itu caranya teman-teman ya. Dia kenapa harus ngambil di bawah banyak untuk memaaf harga itu kan biar average-nya itu tidak terlalu sama average-nya. Maka kadang-kadang kan suka dijualnya disedaukan. Nah kalau disedaukan biasanya suka average tuh mereka. Average di bawah ke bawahin dulu buat ngambil ada harga murahnya, baru dimaaf harga sedikit, dihajar sama retail sama apa karena kelihatan seperti roda yang meteran gitu kan. Seperti yang hitung duit tuh cepet, retail pada masuk ya mereka makan barang bandar, tapi mereka sudah mulai ngambil dari bawah kembali untuk average ya, mungkin barang-barang yang di harga agak mahal dikit ketika di average ya bisa jadi murah gitu kan, karena si bandar itu punya kemampuan untuk itu gitu ya. Nah jadi solar itu kabar baiknya ada Smart Money yang masuk dan Foreign belum masuk, cuman kabar baiknya lagi si bandar lokal sudah mulai masuk dan jualan pelan-pelan, artinya lagi menahan harga. Mudah-mudahan sesuai dengan yang saya bilang itu tadinya, sesuai dengan rencananya ini lagi berupaya untuk nyari musuhnya aja. Kalau musuhnya sudah masuk, mudah-mudahan bisa diangkat ya. Mudah-mudahan ya. Oke, soalnya seperti itu kabarnya teman-teman, nanti yang lainnya akan menyusul lagi ya. Ini baru babak pertama, saya udah kepanjangan dan nanti mungkin pagi lah kita untuk bahasnya ya teman-teman, mudah-mudahan bisa keburu ya. Ciao ya.